Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu jasanya yang paling dikenal adalah saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda. Filosofis yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak harus memaksa, tidak juga membiarkan berkembang bebas tanpa arah, tetapi pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya masing-masing. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seseorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Anak yang memiliki potensi diri di bidang musik difasilitasi dengan alat musik, diarahkan untuk mengikuti kegiatan atau lomba-lomba yang dapat mengembangkan bakat atau potensi dirinya di bidang musik. Demikian pula dengan anak yang memiliki potensi diri di bidang olahraga, matematika, fisika, biologi, atau bidang sosial. Mereka diberikan kesempatan, bimbingan, dan pengajaran yang spesifik sebagaimana bakat atau potensi dirinya masing-masing. Untuk mengenal karakteristik peserta didik, guru bisa menyusun instrumen dari asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar dan potensi peserta didik. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi alam murid berada, baik keadaan geografisnya, kebudayaannya, maupun lingkungan keadaan alam tempat murid berbeda. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Contohnya perkembangan pembelajaran, serta karakteristik era peserta didik abad 20 tentu saja akan berbeda dengan siswa abad 21. Sehingga guru dalam ini wajib mempunyai kemampuan mengelola diri sesuai perkembangan zaman anak, termasuk menyesuaikan konten dan media pembelajaran yang kekinian agar disukai peserta didik. Salah satunya, guru bisa memanfaatkan media sosial sebagai media belajar, seperti media sosial Instagram maupun TikTok. Di sana kita bisa membuat kuis maupun tips dan trik mengerjakan soal-soal. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Talada. Ing Ngarso Sung Talada memiliki arti di depan memberikan teladan. Artinya, seorang guru dalam mendidik murid haruslah memberi teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Itu artinya, seorang guru sebagai pengajar bukan hanya mengajarkan pelajaran kepada muridnya ketika di kelas. Lebih daripada itu, sebagai seorang guru, baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas, harusnya selalu mencontohkan hal yang baik kepada muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, memiliki arti di tengah membangun keinginan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru haruslah mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Karena biasanya murid yang memiliki motivasi yang besar, maka ia akan memiliki minat belajar yang besar pula. Dan jika seseorang telah memiliki motivasi dan minat belajar yang baik, maka ia mampu untuk mendapatkan hasil yang baik pula pada proses pembelajarannya. Sehingga motivasi menjadi hal yang sangat penting pada proses pembelajaran. Yang terakhir adalah Tut Puri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Maksud dari ungkapan ini bahwasanya seorang guru harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi murid kita, agar murid merasa nyaman dalam belajar dan tidak terbebani karena belajar. Sehingga guru mampu untuk selalu memberikan dukungan pada muridnya, maka murid akan merasa senang dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti jagung. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung kurang berkualitas, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena tangan dingin dari seorang petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perawatan yang baik dari petani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh, namun tidak akan optimal.
Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satu kunci dalam menyambut Indonesia Emas. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan para murid itu sendiri, karena murid diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan kodratnya masing-masing. Jika guru tidak bisa memberikan kesempatan anak-anak dalam mengembangkan kodratnya masing-masing, maka perkembangan kemampuan anak itu bisa menjadi sangat terhambat. Murid tidak bisa menyalurkan inovasi potensi yang dimilikinya, dan kemampuan-kemampuan itu tidak bisa berkembang karena tidak diberikan kesempatan. Maka pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa mengembangkan sangat besar kemampuan yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Salah satunya adalah memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi. Dalam kegiatan diskusi ini, mereka diberikan kesempatan belajar sesuai dengan sumber belajar yang mereka miliki dan juga yang mereka inginkan. Dan juga dalam diskusi ini, mereka diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Sekaligus mereka belajar berorganisasi di dalam masyarakat dan menghargai pendapat orang lain. Salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid adalah ekstrakurikuler. Dalam ekskul ini, para siswa atau para murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan potensi yang dimilikinya. Semangat untuk guru selalu belajar. Tentu ke depannya, teknologi akan terus selalu berkembang. Guru bukan hanya jadi satu-satunya sumber belajar lagi. Murid bisa dengan mudah mencari sumber belajar di tempat lain yang mereka sering dan gemari. Jika guru tidak mau untuk terus selalu belajar, maka pengajaran yang diberikan tentu akan kurang relevan dengan kodrat zaman anak-anak. Komunikasi dari murid dengan guru tidak akan berjalan dengan baik. Anak-anak akan mencari tempat di mana komunikasi itu berjalan dengan dan meninggalkan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Maka sebagai guru kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita dalam belajar dan inovasi-inovasi dalam pengajaran. Kita harus mulai menggabungkan pembelajaran dengan teknologi sesuai dengan kodrat zaman anak tersebut. Seperti halnya menggunakan media belajar Instagram untuk membuat tips and trik pada anak-anak. Jadi anak bisa lebih semangat dalam belajar. Terima kasih, semoga kita sebagai guru mau terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Salam guru penggerak.